Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Yang pertama saya sudah menyampaikan stop tunjangan perumahan. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif, tidak merusak fasilitas umum, serta bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Ya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah sangat terbuka terhadap aspirasi murni yang disampaikan oleh masyarakat. Dan unjuk rasa semestinya bisa dilakukan dengan cara yang damai dan tidak anarkis. Untuk itu Presiden meminta masyarakat bersama-sama menjaga suasana tenang, damai dan kondusif. Kepala negara juga meminta semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan nasional, termasuk menjaga momen kebangkitan khususnya stabilitas di sektor perekonomian. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyepakati perihal pencabutan kebijakan tunjangan untuk anggota DPR. Said menyebut tunjangan yang nantinya dipastikan akan dicabut ialah tunjangan perumahan. Said menilai politik tidak cukup hanya berbicara soal kesepakatan dan rasionalitas, melainkan harus dilandasi nilai etik, empati, dan simpati kepada rakyat. Said menegaskan sudah saatnya anggota DPR memiliki sense of crisis dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Said menyebut berbagai fasilitas yang berlebihan dari pajak rakyat tidak seharusnya dinikmati wakil rakyat. Yang pertama, mari tata kelolanya dulu kalau soal tunjangan. Yang pertama saya sudah menyampaikan stop tunjangan perumahan. Karena ini bukan soal semata-mata, yang pertama bukan soal rasionalitas pembacaan kita terhadap anggaran dan permufakatan kesepakatan di antara fraksi-fraksi di DPR. Namun ada landasan setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya pemirsa, dalam keterangan pers yang disampaikan di Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan secara fundamental perekonomian Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Menko Perekonomian Erlangga meyakini bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap solid, sedangkan investasi masih tetap aman meskipun terjadi sentimen dinamika sosial politik di dalam negeri. Optimisme tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% secara year on year pada kuartal 2 2025. Serta sejumlah indikator mendukung optimisme tersebut, yakni Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang kembali berada di level ekspansif 51,5% pada Agustus setelah sempat melemah di level 49,2% pada Juli. Sementara daya tarik pasar modal Indonesia juga masih terjaga dengan baik. Pemerintah sendiri terus mendorong stimulus untuk meningkatkan daya beli, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari segi fundamental ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental. Namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI Purchase Manager Index Manufacturer ini sudah balik di atas 50%, 51,5%.
Sementara itu pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia menegaskan stabilitas pasar modal tetap terjaga dengan baik dan para investor tetap percaya diri. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Jajadi menegaskan dukungan pemerintah terhadap pasar modal sangat dibutuhkan di tengah dinamika sosial politik saat ini. OJK memastikan kondisi pasar modal akan tetap kuat sejalan fundamental ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh solid dan kuat. Untuk itu OJK menghimbau kepada para investor untuk terus berinvestasi dan tetap percaya diri. Hingga pertengahan bulan ini ya, jumlah investor di pasar modal itu mencapai 17,6 juta ya. Dan yang menariknya lagi adalah lebih dari separuh ya, 54% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Tentunya memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pasar modal Indonesia yang diharapkan dapat mendorong stabilitas dan juga likuiditas di pasar modal. Ya, selanjutnya pemirsa, kalangan Economic Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia menilai daya dukung APBN akan terus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ya, wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional, menjaga daya beli masyarakat dan membangun ekonomi yang lebih kokoh, menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan ekonomi yang berkeadilan di dalam negeri. Untuk itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menegaskan bahwa pemerintah harus ekstra kerja keras dalam menstabilkan ekonomi di tengah dinamika sosial politik belakangan ini. Di mana menurut CORE, kebijakan strategis dan akomodatif dinilai sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas, menopang pertumbuhan, dan melindungi masyarakat. Belanja dan insentif fiskal semestinya harus fokus pada program-program yang mengadres permasalahan masyarakat pada saat sekarang. Tadi kalau kita lihat dari kondisi makronya, yang menjadi fokus mestinya adalah program penciptaan lapangan pekerjaan secara masif dan memperkuat sektor padat karya yang saat ini mengalami tekanan hebat. Nah, termasuk juga program pengentasan kemiskinan, fokus pada pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan terstruktur, bukan hanya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial yang tidak menyentuh pada akar permasalahan. Ya, pemirsa, memang akhir-akhir ini seperti kita ketahui terjadi unjuk rasa ya di berbagai titik di Indonesia. Dan tadi sudah dihimbau juga oleh Presiden Prabowo jika ingin menyuarakan aspirasi itu tidak apa-apa, tapi tetap menjaga agar tidak anarkis dan lain sebagainya. Juga dihimbau juga kepada masyarakat untuk tetap hati-hati, apalagi bagi masyarakat yang berada di zona merah untuk tetap waspada, apalagi untuk tidak berkeluaran atau berkeliaran ya jika tidak urgent di malam hari ya. Ya, ini tentu menjadi catatan tersendiri begitu ya, bagaimana kemudian aspirasi rakyat yang disuarakan ini tetap harus didengar oleh pemerintah dan juga salah satunya DPR RI. Tapi kemudian kita juga tahu menyampaikan aspirasi tentu harus didukung dengan upaya yang baik agar kemudian penyampaiannya juga tetap bermartabat dan pesannya sampai. Jadi jangan sampai ini berubah menjadi aksi anarkisme, aksi vandalisme dan juga hal-hal lain yang tentunya tidak diinginkan. Ya, kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Indonesia mengalami deflasi 0,08%. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.